Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Widi, terutama untuk bulan Kitab Suci Nasional 2020 tahun ini. Kita masuk di dalam pertemuan kedua. Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Di dalam pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang bagaimana Allah itu begitu mengasihi manusia. Di tanggapan dari Bapak Ibu, ada yang menanyakan, sebelum saya membahas yang lain, ada yang menanyakan apa sih atau kenapa sih Tuhan itu begitu repot-repot mengasihi manusia, latar belakangnya apa sih? Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ini sebuah pertanyaan yang menarik tentunya ya, supaya kita bisa mengetahui alur dari pendalaman-pendalaman ini. Secara singkat sebetulnya, untuk menjawab persoalan ini kita tidak bisa lepas dari kitab Kejadian, yang di situ menceritakan bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia ini. Termasuk di dalamnya adalah menciptakan manusia. Manusia diciptakan terakhir sekali. Bumi, air, hewan, dan sebagainya, dan segala sesuatunya, Allah hanya mengatakan terjadilah. Atau orang Muslim mengatakan kun fayakun. Maka semuanya terjadi. Akan tetapi sangat lain sekali ketika Allah menciptakan manusia. Allah mau melibatkan diri. Allah mau dalam bahasa Jawa itu keroyo-royo. Dengan apa? Dengan membuat manusia dengan tangannya, yaitu apa? Membuat manusia dengan debu tanah. Lalu dari debu tanah yang sama sekali sebetulnya tidak berharga bagi Allah itu, lalu diberi nafas Tuhan. Di dalam perjanjian lama, nafas adalah hidup. Jadi kalau manusia diberi nafas Tuhan, berarti bahwa manusia itu diberi hidup Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu untuk manusia ini. Sehingga dengan demikian, manusia adalah ciptaan yang sangat mulia. Mengapa? Karena manusia diciptakan seturut gambar Allah. Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia yang dicintai oleh Allah ini ternyata tidak serta-merta langsung membalas cinta Tuhan seperti itu, tapi justru sebaliknya. Keserakan manusia dan kesombongan manusia membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Apa itu kesombongan manusia? Manusia ingin menyamai Tuhan dengan kesombongannya. Dengan keadaan yang seperti itu, manusia jatuh ke dalam dosa. Dari manusia sendiri yang ingin menyatukan diri dengan Allah, ingin berakrab diri dengan Allah, tentunya tidak mungkin. Bahkan di sini partisipasi pertama untuk menyatukan kembali hubungan yang telah retak bukan dari pihak manusia, akan tetapi dari pihak Tuhan, dari pihak Allah. Allah memberikan dirinya untuk apa? Untuk menyatukan kembali manusia. Ya, manusia, kamu memang berdosa, tapi aku ingin menyelamatkan engkau. Aku ingin kamu berbahagia bersama aku di surga. Itu pertemuan yang pertama intinya. Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai manusia dengan sepenuh-penuhnya. Bahkan kalau kita mengatakan Tuhan Maha Rahim. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini tentu banyak hal yang telah memberikan variasi dalam hidup kita ini. Baik itu yang mendukung kita untuk berbuat baik, atau mungkin juga itu membuat kita tersasar, membuat kita jauh dari Tuhan. Di dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan mengikuti tentunya ini dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Di sini secara judul dikatakan bahwa Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Tapi Yesus adalah anak manusia yang memiliki kuasa surga. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mengikuti pertemuan ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, dan semoga dalam doa-doa kita ini Allah membimbing dan merestui kita, terutama kita mendapatkan pemahaman-pemahaman. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dia menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam bacaan-bacaan yang akan kita baca nanti, di sini ada 3 hal pokok yang akan kita lihat sebelum kita melihat bacaan itu. Sehingga dengan kita melihat dalam gagasan-gagasan ini, kita lebih mudah untuk memahami kitab suci. Mari kita lihat gagasan-gagasan. Yang pertama yaitu Yesus sering menyebut dirinya adalah anak manusia. Lalu yang kedua, kita adalah pengikut Kristus, anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Dan yang ketiga, kita harus melayani sesama sebagaimana kita juga melayani Tuhan. Marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan dombanya dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan dari Injil Matius tadi, kita akan melihat di sini dari pokok-pokok gagasan, lalu kita melihat penjelasan-penjelasan dari apa yang telah kita dengar dari Injil tadi. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab sebagai pendalaman. Yang pertama, siapakah ayat manusia itu menurut Injil Matius ayat 31. Anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Nanti bisa kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam kitab Daniel, bab 7 ayat 13-14. Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan musnah. Kerajaan itu adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan anak manusia itu akan menjadi raja yang kekal. Anak manusia yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel itu adalah Yesus Kristus. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan pada akhir zaman, ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan manusia yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaannya. Walaupun dia berkuasa atas kerajaan surga, anak manusia ini hadir di dalam diri orang-orang yang menderita, orang-orang yang mungkin tidak kita perhitungkan. Karena itu, kebaikan yang dilakukan terhadap orang yang miskin dan yang menderita itu adalah dilakukan bagi dia. Pada bagian yang kedua, di dalam pertanyaan ini, apa yang dilakukannya pada akhir zaman dan sekaligus apa yang menjadi dasar di dalam penghakimannya. Ini mengacu kepada ayat 31 sampai 33. Untuk yang pertama, pada akhir zaman, yaitu bahwa Kristus anak manusia akan datang di dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Karena bersemayam di atas tahta, maka dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang raja. Ini ayat 34 ya. Yesus adalah seorang raja. Pada waktu itu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia untuk diadili. Walaupun yang disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini dilakukan kepada setiap orang di hadapan mereka, di hadapan segala bangsa. Dengan kata lain, semua orang dari segala bangsa akan dibawa ke hadapannya, akan dihakimi. Di dalam penghakiman itu, anak manusia akan memisahkan seorang dari yang lain. Seperti seorang penggembala memisahkan dombanya. Tadi seperti yang kita dengar di dalam kitab suci tadi. Sebagaimana seorang gembala memisahkan dombanya dari kambing. Ia menempatkan dombanya di sebelah kanannya, sedangkan kambing ada di sebelah kirinya. Sedang apa yang menjadi dasarnya untuk pengadilan itu? Dasar yang digunakan oleh anak manusia untuk menghakimi adalah dari perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang, oleh setiap manusia itu di dalam kehidupannya. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita, yaitu yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, dan di dalam penjara. Mereka adalah saudara dari anak manusia, dari raja kerajaan surga itu. Sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka, orang-orang yang tertindas, orang yang miskin dan sebagainya tadi, sebenarnya adalah dilakukan terhadap dia. Pada yang bagian ketiga, siapakah yang diupamakan dengan domba dan kambing? Lalu apa yang mereka lakukan? Ini terutama kita mengacu kepada ayat 35-36, 42-43. Domba adalah melambangkan orang yang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidupnya di dunia ini. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan, dan 6 bagian itu atau kebaikan itu dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang memberi makan kepada yang lapar dan memberi minum kepada yang haus. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus. Kenapa demikian?
Karena dua perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang tidak makan pasti akan lapar, tidak bisa berbuat segala sesuatu. Begitu juga dengan orang yang tidak minum. Ini akan menjadi lemah badannya. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit. Dan bila berkepanjangan, tentu orang dapat kehilangan nyawanya alias mati. Dan yang kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Bagian yang kedua, kalau tadi makan minum, sekarang juga tentang pakaian dan tumpangan. Ini merupakan tempat tinggal dan pakaian. Dua-duanya juga penting bagi manusia, menjadi kebutuhan juga. Bagian yang kedua, di musim yang sangat dingin, terutama di daerah itu, kalau siang panas sekali dan kalau malam dingin sekali, apabila dia tidak berpakaian, maka akan merasakan dua efek itu, kepanasan dan kedinginan. Demikian juga dengan rumah atau tempat tinggal, sebagai tempat untuk berlindung buat mereka, terutama di dalam bertahan di dalam segala cuaca. Di dalam segala cuaca, apalagi malam hari, pada musim dingin lah seperti itu. Dan bagian yang ketiga atau nomor 3, di dalam kebaikan-kebaikan itu, yaitu melawat orang sakit dan juga yang ada di dalam penjara. Kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok ini tentunya akan memberikan kegembiraan ya, kebahagiaan bagi mereka dan meringankan penderitaan yang mereka alami. Jadi, kambing melambangkan orang-orang yang terkutuk. Kalau tadi domba melambangkan orang yang baik, dan sekarang kambing adalah melambangkan orang yang terkutuk, yang tidak pernah memperhatikan apalagi mengasihi Tuhan yang hadir di dalam diri orang yang miskin dan menderita. Mereka tidak memberinya makan ketika ia lapar, tidak memberinya minum ketika ia haus, tidak memberikan tumpangan ketika ia orang asing, tidak memberinya pakaian ketika ia telanjang, tidak melawatnya ketika ia sakit, dan tidak mengunjunginya ketika ia di dalam penjara. Ini bagian ketiga ya, Bapak Ibu. Bagian ketiga, siapa yang diumpamakan dengan domba dan kambing? Apa yang mereka lakukan? Seperti itu. Nah, untuk bagian yang keempat, apa yang dilakukan oleh anak manusia terhadap mereka yang di kanan dan juga yang ada di sebelah kiri. Anak manusia menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku. Ya, yang diberkati oleh Bapakku. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Demikianlah orang-orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yang juga disebut sebagai kerajaan yang telah disediakan bagi orang-orang benar, bagi mereka. Sebaliknya, untuk orang-orang yang dilambangkan dengan kambing, yang ditempatkan ada di sebelah kirinya, ini akan dienyahkan. Dienyahkan kemana? Ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal itu sebenarnya tidak diperuntukkan atau disediakan bagi manusia, melainkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan bagi manusia-manusia yang jahat itu selama hidupnya di dunia ini telah membawa mereka ke tempat itu. Di dalam pendalaman ini, kita dihadapkan di dalam 4 persoalan-persoalan ini. Ya, siapakah manusia itu? Apa yang dilakukannya? Ya, maksudnya adalah oleh anak manusia itu. Apa yang menjadi dasar-dasar dari penghakiman itu? Siapa yang diumpamakan domba dan kambing? Lalu apa yang dilakukan untuk kedua belah pihak itu, baik domba maupun kambing? Nah, Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama melihat dari penjelasan-penjelasan dari kitab suci, maka marilah kita melihat apa sih yang menjadi pesan-pesan dari pertemuan ini, yaitu Yesus adalah anak manusia. Yang pertama adalah bahwa kabar baik untuk manusia, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk menempatkan siapa yang layak masuk ke dalam kerajaannya,
sekaligus ia adalah raja atas surga. Itulah Yesus dekat dengan manusia karena ia hadir di dalam diri orang-orang yang menderita. Jadi Tuhan Yesus dekat dengan manusia yang di dunia ini karena ia hadir di dalam diri orang-orang yang menderita. Itu kabar baiknya. Lalu yang kedua adalah identitas kita. Kita adalah para pengikut Kristus yang adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Kalau Yesus adalah raja kerajaan surga, kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa siap melayaninya. Dan yang ketiga di dalam pesan penerapan ini, yaitu bahwa cara hidup kita. Cara hidup kita karena kita adalah hamba-hamba dari raja kerajaan surga, kita senantiasa harus melayaninya. Bagaimana kita melakukan hal ini? Yaitu selama menjalankan kehidupan di dunia ini, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama yang menderita. Karena apapun yang kita lakukan terhadap mereka, sebenarnya adalah kita lakukan kepada Yesus, kepada Kristus. Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga, terutama adalah pelayanan terhadap orang-orang yang menderita. Orang-orang yang menderita. Demikian juga dengan melayani mereka adalah sebagai tanda kesetiaan sebagai hamba-hamba Kristus Sang Raja. Sebagai refleksi bagi kita, dua pertanyaan yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Apa sih yang selama ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya yang sedang mengalami penderitaan? Setelah membaca teks-teks ini atau membaca teks-teks tadi, apa yang seharusnya menjadi motivasi kita di dalam melayani sesama? Dua pertanyaan ini semoga di dalam satu pekan ini menjadi refleksi kita dan bukan hanya menjadi refleksi, tetapi juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri pertemuan kita yang kedua ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dan melayani kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, demikianlah kita telah bersama-sama merenungkan terutama bulan Kitab Suci Nasional pada bagian yang kedua, yaitu Yesus adalah anak manusia. Dan kita akan kembali bertemu pada pekan depan, yaitu masuk di dalam pekan yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Terima kasih dan sampai jumpa.